Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari Minggu yang lalu inti dari renungan saya ialah hidup adalah sebuah proses pesiarahan yang panjang. Karena itu kita seharusnya berjalan bersama Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya di dalam hidup kita sesuai dengan waktu Tuhan. Pada hari kemarin, di dalam renungan kepada para devosan Hati Kudus Yesus, saya juga merenungkan bahwa di dalam pesiaran yang panjang ini, kita harus bertumbuh dan beranjak dewasa dalam iman dengan sukacita. Sebab di dalam Injil Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Dan cara untuk tidak khawatir ialah membiarkan Tuhan tinggal di dalam diri kita, di dalam hidup kita, dan memandang gelombang badai kehidupan dengan sukacita. Di dalam terang spiritualitas hati, kita tidak akan merasa khawatir dan tetap memiliki sukacita ketika kita senantiasa percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai, menjaga, dan berjalan bersama-sama dengan kita di dalam pesiarahan hidup ini. Dalam arti tertentu, sukacita iman ialah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas dan lain-lain, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita dari berbagai badai kehidupan. Injil hari ini berkisah tentang Yesus dan para murid yang sementara berada di tengah danau. Pada saat itu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada saat itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Mereka, para muridnya, membangunkan Yesus sambil berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun. Yesus menghardik angin dan menenangkan danau sehingga danau menjadi teduh sekali. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hal ini disebabkan karena para murid berfokus pada badai yang sedang mereka hadapi dan sombong pada kemampuan diri mereka sendiri sebagai manusia, sebagai nelayan. Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan di dalam bacaan yang pertama. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Cara yang tepat untuk menghentikan kecongkakan kita ialah hidup seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Santo Paulus mengatakan, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Dalam arti tertentu, cara yang tepat untuk menghentikan kecongkakan hati kita ialah hidup seperti Yesus yang mau berkorban dan memberikan hidup untuk sesama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang para murid yang begitu ketakutan di dalam menghadapi badai dan gelombang, padahal mereka sementara bersama-sama dengan Yesus. Ketika saya merenungkan kisah ini, saya berpikir, saya berefleksi bahwa para murid telah berkali-kali melihat dan menyaksikan berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka tetap saja merasa khawatir saat mereka bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu dan perahu itu diterpa badai. Itu artinya mereka hanya bersama-sama dengan Yesus, tetapi imannya tidak sungguh-sungguh berada dan percaya kepada Yesus. Kisah ini juga hendak memperlihatkan bahwa ketika para murid sudah tidak mampu lagi menghadapi badai yang begitu besar, barulah mereka berteriak dan meminta bantuan Yesus. Hal ini mirip dengan hidup manusia pada umumnya. Ketika
kita tidak mengalami badai atau badai itu masih bisa dihadapi, kita nyaris lupa akan Tuhan. Tetapi ketika badai itu melebihi kekuatan kita, barulah kita ingat akan Tuhan. Kedua, terkadang sebagai manusia kita mengalami pengalaman yang serupa seperti para murid. Kita sudah berkali-kali menyaksikan akan kebaikan Allah. Kita sudah berkali-kali menyaksikan dan mengalami bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah begitu mengasihi kita dengan berbagai berkat dan kebaikan yang telah kita terima dari Allah. Tetapi ketika kita berada pada titik terendah kehidupan kita, kita berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau aku binasa. Sampai pada titik ini saya merenungkan bahwa beragama bukan sekedar punya Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dan berjalan bersama dengan kita. Ketiga, bacaan pertama berbicara tentang kecongkakan hati manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata congkak berarti merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia, sangat pandai, kaya, dan lain sebagainya. Atau kata lain dari kata congkak adalah sombong, pongah, dan angkuh. Hati yang congkak, sombong, atau angkuh akan membuat kita manusia tidak mampu melihat Tuhan di dalam hidup kita dan juga tidak mampu melihat Tuhan di dalam diri orang lain karena kita berfokus pada kemampuan diri kita sendiri. Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita masing-masing dengan cara yang sangat unik. Karena itu, selain kita memiliki iman bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, kita pun perlu memiliki kerendahan hati untuk membersihkan hati dari segala kecongkakan, sehingga kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa berbagi kebaikan dan cinta kepada sesama. Seperti di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia. Dalam hal ini untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Karena hidup untuk Tuhan juga berarti hidup untuk sesama. Tuhan memberkati Anda semua.